Oke, tapi kalau dari tuntutan BEM UI sendiri jelas stop Stop. untuk MBG. Stop. Kita nggak menerima berhenti sementara. Kita nggak menerima berhenti terus kita evaluasi dan sebagainya. Stop. Kita stop dulu karena nyata-nyatanya ini aja rasa-rasanya udah inkonstitusional gitu mengambil anggaran dari dana pendidikan. Tapi kan ini sudah janji kampanye seorang Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming ketika memang sudah terpilih. Kalau janji ya harus ditepati. Saya rasa seorang panglima yang baik dan jenderal yang baik adalah panglima yang mampu untuk mengakui kesalahannya. Ketika dia merasa bahwa programnya ini adalah sudah berjalan ke arah yang tidak benar, ketika lebih banyak rakyat yang dirugikan dari program ini, dan bahkan ketika itu keluar dari mimpi awalnya yang itu katanya stunting, itu tidak tercapai, ya dia harus berani. Seperti yang saya bilang tadi, kecacatan logika salah satunya adalah appeal to majority. Kebijakan publik tidak bisa diambil dari janji kampanye aja, kebijakan publik tidak bisa diambil dari mayoritas itu setuju seperti apa. Karena kita menaruh jabatan itu kepada beliau, kita menaruh jabatan itu kepada orang yang kita rasa itu pintar dan sebagainya, saya rasa harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan publik. Bung David, realistiskah kemudian program prioritas Presiden makan bergizi gratis dihentikan? Jadi program MBG ini memang harus dianalisis dan dilihat secara komprehensif ya. Yes. Gak bisa dalam kacamata kuda, artinya satu frame aja bahwa ini sekedar memberikan makanan gratis bagi anak sekolah lalu titik. Nah tetapi gini, MBG ini punya latar belakang maupun efek domino yang panjang. Efek dominonya gini, MBG ini didesain selain tujuan utamanya mencerdaskan sumber daya anak-anak bangsa ke depan, nggak bisa dilihat hari ini. Itu akan terlihat ketika pemenuhan gizinya secara berkesinambungan dalam sekian tahun ke depan ya. Akan terlihat kualitas pendidikan, mereka bisa konsentrasi pemenuhan gizi, soal stuntingnya juga hilang apa segala macam. Yang kedua yang saya maksud efek domino adalah bagaimana menggerakkan ekonomi kerakyatan di bawah. Karena MBG ini punya implikasi, orang bisa suplai telur, orang suplai sayur, orang suplai daging, setiap SPPG itu ada 7-8 pekerja di seluruh tanah air. Jadi efek domino pada tenaga kerja yang terserap di desa, di kota di mana ada MBG. Yang kedua UMKM, orang-orang yang beternak, petani kecil yang nanam sayuran, cabai apa segala macam itu tersedot di situ. jadi Makanya ada sirkulasi ekonomi di sirkulasi. sana. Makanya sekarang dengan gunjang-ganjing dolar hari ini ya, pertumbuhan kita tetap tinggi di atas 5%, 5,6% ya. Inflasi kita terjaga baik di bawah 3% ya. Kemudian cadangan devisa negara itu defisitnya masih terjaga baik. Nah itu semua kenapa? Nah sekarang soal dolar yang diributkan ini kan soal permainan dengan negara-negara sebelah ya. Dan banyak kepentingan oligarki yang terganggu dengan kebijakan presiden ini. Nah saya mau bilang salah satu yang membuat ekonomi sekarang masih stabil baik dibanding negara-negara lain adalah karena ini juga dampak supply demand-nya dari dapur SPPG itu. Itu juga salah satu efek domino yang positif.